Perkenalkan, nama saya Luki Isnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nasik dan mansuk. Kata nasik dan mansuk merupakan bentuk perubahan dari kata nasak, masdar dari kata kerja nasakho. Secara etimologi, para ulama mengemukakan kata nasak dengan beberapa makna, yaitu yang pertama yaitu kata nasak dapat berarti al-izalah yang memiliki makna menghilangkan. Pengertian ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 22. Yang kedua yaitu kata nasak dapat bermakna taqlu syai'in min maudu'in ila maudu'il akhar, yang memiliki makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga yaitu kata nasak dapat berarti at-tabdil yang memiliki makna mengganti atau menukar. Pengertian ini juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 101. Yang keempat yaitu kata nasak dapat berarti al-ibtal yang memiliki makna membatalkan, dan al-taghyir yang memiliki makna mengubah. Yang kelima yaitu kata nasak dapat berarti at-tahwil yang memiliki makna pengalihan. Secara terminologi, terdapat dua pendapat tentang pengertian nasak. Yang pertama yaitu pendapat dari Mana al-Khoton. Ia berpendapat bahwa nasak adalah raf'ul hukmu syar'iyyi bi khitabi syar'iyyi yang memiliki makna mengangkat atau menghapus hukum syarak dengan kitab syarak yang lainnya. Sedangkan pendapat kedua ini menurut Muhammad Ibnu Azim Az-Zarqani. Ia berpendapat bahwa nasak adalah raf'ul hukmu syar'iyyi bidalili syar'iyyi mutaakhirin yang memiliki makna mengangkat atau menghapus hukum syarak dengan dalil syarak lainnya yang datang kemudian. Lalu seperti apakah nasik dan mansuk itu? Nasik itu merupakan hukum yang datangnya belakangan untuk menghapus hukum yang telah berlalu. Sedangkan mansuk merupakan hukum yang telah berlalu atau yang dihapuskan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Namun larangan tersebut kemudian dinasak atau dihapuskan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Artinya, dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Sekarang silakan kalian menziarahi kubur. Nah, dari hadis di atas dapat kita ketahui hukum yang pertama merupakan larangan untuk menziarahi kubur. Sedangkan hukum yang kedua merupakan anjuran atau perintah untuk menziarahi kubur. Dapat diketahui bahwa hukum tersebut atau hukum larangan menziarahi kubur telah dihapuskan dengan hukum anjuran menziarahi kubur. Sehingga di sini yang kita ambil yaitu hukum yang kedua. Karena hukum yang kedua itu dapat mengalahkan hukum yang pertama. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat nasak. Pembahasan di sekitar masalah ayat-ayat nasik dan mansuk begitu penting bagi para ulama. Ada para ulama yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat nasik dan mansuk. Namun, ada juga para ulama yang tidak melihat dalam Al-Quran hukum dan bacaannya itu mansuk. Maka dari itu, diperlukan adanya rukun-rukun dan syarat-syarat nasak. Rukun-rukun dan syarat-syarat nasak yaitu ada 4. Yang pertama,
adanya mansukh dengan syarat bahwa hukum yang dihapuskan itu berupa hukum syara yang bersifat amali, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang kedua yaitu adanya mansukh bih dengan syarat datangnya dari syari atau Allah dan Rasulullah. Sebab penghapusan ayat ini tidak bisa dilakukan dengan ijma atau qiyas. Yang ketiga yaitu adanya nasikh, yaitu Allah. Kadang hukum yang dihapus itu berupa Al-Quran dan juga berupa hadis. Yang keempat yaitu adanya mansukh anhu, atau arah hukum yang dihapus itu adalah orang-orang yang sudah akil, baligh, dan mukallaf. Karena yang menjadi sasaran hukum yang menghapuskan atau yang dihapuskan itu tertuju kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuhan Wa Anzalika Zainara. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari nasikh dan macam-macam dari nasikh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari nasikh. Jenis-jenis nasikh dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua nasikh Al-Quran dengan As-Sunnah, yang ketiga nasikh As-Sunnah dengan Al-Quran. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu. Penjelasan yang pertama yaitu tentang nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Nasikh Al-Quran dengan Al-Quran ini telah disepakati oleh kalangan pendukung nasikh. Di antaranya contohnya adalah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumu idza hadara ahadukumul mauta in taraka khairon wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut. Jika ia meninggikan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya. Secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu tentang nasikh Al-Quran dengan As-Sunnah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Imam Malik, pengikut Abu Hanifah, dan mayoritas teolog baik dari kalangan Asy'ariyah maupun Mu'tazilah memperbolehkan. Hal ini dikarenakan ada ulama yang mengakui kebolehan sunnah mutawatir menasakkan Al-Quran, namun secara praktis masih dipertanyakan. Menurut kalangan yang menolak adanya nasikh Al-Quran dengan sunnah, yang dimaksud menasakkan ayat ini adalah dengan ayat Al-Quran itu sendiri, sedangkan khobar ahad hanya memperkuat ketentuan dari Al-Quran. Kemudian jenis yang ketiga yaitu nasikh As-Sunnah dengan Al-Quran. Para ulama bersepakat bahwa hukum yang ditetapkan oleh As-Sunnah boleh dinasak dengan Al-Quran. Contohnya yaitu puasa pada hari Asyura yang ditetapkan oleh As-Sunnah, dinasakkan oleh kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga puasa Asyura tidak diwajibkan lagi. Kemudian jenis yang terakhir atau jenis yang keempat adalah nasikh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Dalam hal ini ada 4 bentuk, yaitu yang pertama nasikh mutawatir dengan mutawatir, yang kedua nasikh ahad dengan ahad, yang ketiga nasikh ahad dengan mutawatir, yang keempat nasikh mutawatir dengan ahad. Ketiga bentuk yang pertama tadi itu diperbolehkan, sedangkan bentuk yang keempat terjadi silang pendapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari nasikh. Macam-macam nasikh dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nasikh at-tilawah wa al-hukum ma'an. Yang kedua, nasikh at-tilawah ma'a baqo al-hukum. Yang ketiga, nasikh al-hukum wa baqo at-tilawah. Kemudian, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, nasikh at-tilawah wa al-hukum ma'an, artinya abrogasi atau penghapusan terhadap teks bacaan dan hukum secara bersamaan. Model ini merupakan bagian-bagian wahyu yang teksnya masih sempat terekam dalam sejumlah riwayat, namun baik teks maupun hukumnya dinyatakan telah terhapus secara keseluruhan.
Model ini juga dalam beberapa riwayat diakui keberadaannya sebagai bagian dari Al-Quran pada masa tertentu. Kemudian, contoh yang paling sering dirujuk dalam model ini adalah beberapa riwayat yang bersumber dari Aisyah mengenai penjelasan sebuah ayat tentang terjadinya mahroh melalui 10 kali susunan atau asr rodaat. Namun, kemudian teks ini dihapus oleh yang menerangkan 5 kali susunan atau khams rodaat maklumat. Kemudian, macam yang kedua, yaitu nasikh at-tilawah ma'abaqo al-hukum. Artinya, abrogasi terhadap bacaannya, sementara hukumnya masih tetap berlaku. Contoh yang seringkali dijumpai dalam berbagai literatur adalah ayat tentang rajam, yang menjelaskan mengenai hukuman rajam bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian, macam yang ketiga atau yang terakhir, yaitu nasikh al-hukum fakot wabako atilawah, artinya abrogasi terhadap hukumnya saja, namun teks bacaannya masih dipergunakan. Nasikh ini banyak terjadi di dalam Al-Quran, meskipun dalam sisi kuantitasnya ditemukan secara berbeda-beda. Mengenai hal ini, ada 3 kelompok ulama yang menyikapi nasikh versi ketiga ini. Kelompok yang pertama diberi julukan mukasirun, yaitu kelompok yang bersikeras menjauhkan atau at-tahalus diri dari persoalan nasikh secara mutlak. Kelompok yang kedua disebut dengan muktasidun, yaitu kelompok yang tidak menolak nasikh secara keseluruhan. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang mendapat sebutan golun, yaitu kelompok yang berupaya menambahkan materi yang sama sekali tidak terkait dengan nasikh untuk disusupkan ke dalam kategori nasikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharramah Eliawati. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang pembahasan atau pentingnya nasikh dan mansukh. Kajian mengenai nasikh dan mansukh mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat besar dalam keilmuan Islam. Begitu mempelajarinya, kita akan mampu atau mengetahui tentang pentingnya ayat-ayat Al-Quran yang dianggap bertentangan dan tidak bertentangan, dan sebagai bekal kita untuk mengetahui dalam pengambilan hukum Islam yang baik dan benar. Mulai dari pembahasan nasikh mansukh sangat dikaji dalam waktu yang sangat lama, dan nasikh dan mansukh bekerja dalam membedah masalah-masalah yang ada, dan juga perawatan pentingnya nasikh dan mansukh juga dipaparkan oleh beberapa ulama, yaitu oleh Ibnu Muzain dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga Ahmad bin Hambal. Mereka meriwayatkan nasikh dan mansukh menurut pemikiran mereka. Terima kasih, itu adalah penjelasan yang terakhir dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran, terutama dalam mata kuliah studi Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.